Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ni hao, 我是爱. Di sini saya mau mengkonfigurasi VLAN menggunakan topologi router on a stick. Sebelumnya, apa sih itu router on a stick? Router on a stick adalah sebuah topologi yang menyambungkan antara router dan juga switch menggunakan satu port, yaitu gigabit Ethernet 0/0 dan seterusnya. Kenapa hanya memakai satu port? Karena kita akan membuat konfigurasi trunking yang bisa membawa banyak VLAN dalam satu jalur, yaitu gigabit Ethernet 0/0 yang kita bicarakan. Oke, sebelumnya saya sudah membuat topologinya, yaitu menggunakan 2 router, 3 switch, 6 PC dengan 4 VLAN yang berbeda. VLAN yang pertama dimiliki oleh satu PC dan berada di switch 1, itu VLAN 240. Ada 2 PC masih berada di switch 1, VLAN 110. Selanjutnya ada di switch kedua, satu PC, VLAN 300. Selanjutnya di switch ketiga, 2 PC dan juga 2 VLAN, yaitu VLAN 640. Oke, di sini kita di switch 2 memakai satu PC dan satu VLAN. Dan juga 2 router ini bagaimana caranya kita harus membuat routernya terhubung tanpa menggunakan kabel atau port lagi. Jadi 2 router ini harus terhubung tanpa menggunakan satu kabel lagi, satu kabel tambahan. Seperti misalkan ini router di bawahnya switch, routernya harus dikasih jalur lagi, itu nggak perlu, karena di sini kita mau kita membuka jalur untuk menghubungkan 2 router ini menggunakan switch kedua. Kita harus mengkonfigurasi bagaimana caranya semua VLAN di sini harus bisa terpanggil, harus bisa terhubung satu sama lain. Jadi langsung aja kita jadi ini dia topologinya guys, seperti yang udah aku ngomongin tadi. Di situ udah lengkap ya, tertulis semua. Nah, kita langsung ke switch 1 ya guys. Yang pertama, kita mau bikin VLAN 240 dan VLAN 110. Nah, yang pertama kita masukin komen VLAN 240, name VLAN 240, interface fast Ethernet 0/1 ya, karena aku makainya dari switch ke PC itu fast Ethernet 0/1. Lalu switch port mode akses, switch akses VLAN 240 dan exit. Setelah itu lanjut bikin VLAN 110 sama kayak tadi metodenya, dan VLAN 110 ini diulang sebanyak 2 kali. Itu karena ada 2 PC yang memakai 2 VLAN yang sama, jadi VLAN-nya diulang tapi dengan interface yang berbeda, port yang berbeda. Kalau VLAN 110 di PC pertama itu portnya interface fast Ethernet 0/2, berarti untuk PC selanjutnya adalah interface fast Ethernet 0/3. Oke? Nah, selanjutnya kita lanjut konfigurasi di switch kedua ya. Kita mau nambahin VLAN 640. Seperti di switch yang pertama ya, command line-nya cuma diganti VLAN, nama VLAN, dan interface-nya aja.
Lalu setelah itu yang paling penting jangan lupa ya, kita harus konfigurasi mode terang di switch 1 dan switch yang kedua. Seperti ini command line-nya ya. Yang ini ada di switch 1, yang di switch kedua kalian samain aja kayak gini, cuma dibedain interface-nya aja. Nah, kayak gini ya terang. Kalian udah tahu kan fungsi terang, udahlah nggak usah aku jelasin. Oke, next kita lanjut ke switch yang ketiga. Nah, di situ kan tulisannya switch 0. Sebenarnya switch ketiga ini aku tambahinnya itu duluan, makanya dia namanya switch 0. Karena dia tuh terpisah sendiri gitu loh, PC-nya cuma ada satu gitu. Nah, seperti yang aku bilang, PC-nya cuma ada satu, jadi VLAN-nya cuma ada satu, yaitu VLAN 300. Command line-nya masih sama seperti di switch yang pertama dan yang kedua, cuma ini cuma satu VLAN aja ya, seperti itu. Oh iya, karena VLAN-nya cuma ada satu, jadi kita nggak perlu ngasih mode terang karena cuma ada satu. Kalau terang itu buat bawa banyak VLAN. Oke, selanjutnya setelah kelar di switch, kita lanjut ke router. Nah, ini router kedua, tapi fungsinya sebagai router utama. Nih, tagnya emang router kedua, tapi dia jadi router utama. Dia jadi yang terhubung ke switch 1 dan switch 2 secara langsung gitu loh. Maksudnya VLAN-nya tuh benar-benar ditampung di sana doang. Sedangkan nanti router 1 dipakai buat nampung VLAN 300 sendirian tanpa VLAN yang lain. Nah, ini konfigurasinya. Kita mau bikin sub interface ya, teman-teman. Nah, yang pertama kita masukin interface-nya. Interface gigabit Ethernet 0/1 itu buat ke VLAN 240 dan juga VLAN 110. Nah, ini yang di sini tuh buat VLAN 240 ya. Nah, habis masukin interface, langsung masukin no shutdown. Gak boleh masih shutdown ya, kalian harus pastiin udah no shutdown. Aduh, belibet, maaf ya. Nah, ini konfigurasinya ya kayak gitu. Masukin IP juga. IP-nya terserah kalian ya, itu yang penting bisa lah terhubung gitu. Oke, selanjutnya buat VLAN 110 samain ya kayak gini, cuma yang diganti interface dan nama VLAN-nya aja. Nah, selanjutnya masih di router kedua, yaitu router utama ya. Ini kita bikin sub interface untuk VLAN 640. Oke. Nah, command line-nya sama seperti tadi. Kita tag interface-nya dulu, terus no shutdown, baru habis itu bikin sub interface ya. Jangan lupa masukin IP juga. Oh iya, satu lagi, jangan lupa dimasukin juga sub interface buat buat VLAN 300 ya. Karena biar bisa terhubung gitu. Jadi si VLAN 300 ini ada di dua router, di router pertama dan di router kedua gitu. Nah, setelah itu ini adalah bagian yang paling penting supaya router pertama dan router kedua itu bisa saling terhubung ya antar VLAN. Jadi semuanya bisa ngeping kemanapun.
ke VLAN 240, 110 atau 640 atau 300, walaupun ada yang berbeda router ya posisinya, itu tetap bisa berkomunikasi. Nah, konfigurasinya seperti ini ya teman-teman. Dibikin VLAN 99 dan itu posisinya untuk router utama dan juga untuk router kedua itu dibikin. Dan gak boleh ketinggalan, jangan lupa dimasukin mode terangnya ya teman-teman, yang ke arah interface menuju router 1 dan juga router kedua. Yap. Nah, setelah kita bikin VLAN di switch, kita masuk ke router utama yaitu router 2. Di situ kita masukin IP-nya ya, tapi kita bukan bikin sub interface, kita cuma tag interface, no shutdown, terus kita masukin IP untuk si VLAN 99-nya. Nah, ini kita masukin yang pertama di router utama, router 2. Itu IP-nya harus satu segmen. Jadi IP-nya di router utama dan router yang satu lagi itu harus satu segmen, tapi belakangnya aja yang dibedain. Kalau ini kan belakangnya 2, nanti router yang satunya lagi belakangnya 3, tapi segmennya tetap sama. Nah, ini konfigurasi yang ada di router 1 ya teman-teman. Komen lainnya tetap sama, cuma IP-nya aja seperti yang aku bilang tadi, satu segmen tapi belakangnya harus beda. Nah, konfigurasinya udah selesai semua. Sekarang saatnya masukin IP address dan juga IP gateway ke dalam PC. Ya, kayak biasanya aja. IP-nya harus sesuai sama yang tadi udah dikonfigurasi ya teman-teman. Oh ya, jangan salfok sama gambarnya. Kenapa portnya, interface-nya masih merah-merah? Itu karena aku pakai gambar yang awal sebelum dikonfigurasi ya. Mohon maaf banget. Ya udahlah, ala kadarnya aja. Silakan dicoba sendiri. Semoga bisa, dan ini kita lanjut mau tes ping. Nah, setelah dimasukkan IP-nya, jangan lupa kita tes ping dulu ya teman-teman. Dan jika sudah replay, berarti tandanya router on a stick sudah berjalan. Yeay! Oke, jadi seperti itu konfigurasinya VLAN menggunakan topologi router on a stick. Semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Share.